Kelas 7. Jumpa lagi kita dalam PJJ secara virtual. Kali ini Bapak ngambil spesifik belajar energi potensial. Energi potensial. Adapun nanti tujuan pembelajarannya, yang pertama kalian dapat menjelaskan konsep energi potensial dengan benar. Kemarin memang sudah kita jelaskan ini, tapi ini lebih spesifik. Nah, yang kedua nanti kalian dapat menyelesaikan soal-soal energi potensial dengan rumus yang ada dengan benar. Dan yang ketiga, dua aja, berarti tujuan pembelajarannya ada dua. Oke, kita lihat dulu energi potensial itu apa ya. Energi potensial adalah energi yang tersimpan pada suatu benda karena kedudukannya. Jadi ini karena kedudukannya atau keadaannya. Energi potensial itu bisa berupa energi potensial gravitasi, ada dua nanti ya. Ada energi potensial pegas. Nah, yang mau kita pelajari nanti energi potensial gravitasi. Energi yang dimiliki benda karena kedudukan terhadap bumi atau ketinggiannya. Seberapa tinggi benda itu. Nah, secara matematika, energi potensial gravitasi dirumuskan kemarin. Ini massa kali gravitasi kali ketinggian. Nah, ketinggian ini nanti selalu diukur dari permukaan bumi. Ini diukur dari permukaannya. Dari permukaan. Jadi kalau semakin besar massanya dan semakin tinggi, maka udah pasti energi potensialnya makin besar. Kita lihat contoh soalnya. Dari rumus ini ya. Bahwa energi potensial itu dipengaruhi oleh massa benda, gravitasi, dan ketinggian. Ini tadi semakin besar massa dan ketinggian benda, maka energi potensial benda itu akan semakin besar. Kita lihat contoh soalnya. Ini ada sebuah benda berada 2 meter di atas permukaan tanah. Bila massa benda 1 kilo, percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, berapakah energi potensialnya? Ada yang tahu? Coba kita lihat dulu, kita kerjakan sama-sama. Berarti yang diketahui apa? Yang pertama, ketinggian. Ketinggiannya 2 meter. Oke. Massanya 1 kg, gravitasi 10. Ditanya energi potensialnya, EP-nya. Nah, ini dia. Rumusnya kan EP mgh. Berarti 1 kali 10 kali 2, 20 joule. Seperti itu, gampang ya. Itu contoh soal. Kita bahas beberapa latihan soal. Karena nanti ada penugasan latihan soal. Soal latihan yang pertama. Seekor tupai yang bermassa 800 gram memanjat pohon setinggi 3 meter. Jika G 10 meter per sekon kuadrat, tentukanlah energi potensialnya. Berarti kalau mau menjawab soal ini, yang pertama apa yang diketahui? Ini 800 gram itu apa nih? Massa, lambangnya M ya. 800 gram. 800 gram itu kita jadikan ke kilo loh, karena ini bukan satuan SI. 1 kilo 1000 gram ya. 1 kilo itu 1000 gram. Berarti nanti kalau 1 gram itu 1 bagi 1000. Berarti kalau 800 gram berarti 800 dibagi 1000 kilo ya. Coret 2 nolnya, berarti 8 per 10. Massanya 8 per 10 kilogram. Gravitasi sudah ada, ketinggian sudah ada. Berapakah energi potensialnya? Ya kan? Berarti energi potensial tadi apa rumusnya? Massa kali gravitasi kali ketinggian. Ingat ya, ketinggian selalu diukur dari permukaan. Berarti massanya tadi yang 8 per 10 ya. Kilogram kali gravitasi 10 kali ketinggiannya 3 meter. 10 bagi 10 1 ya. Berarti energi potensialnya
8 kali 1 kali 3, 24 Joule. Gampang ya. Seperti itu soal latihan yang pertama. Di sini tingkat kesusahan hanya mengubah satuannya ini ya, gram ke kilo. Oke, bisa ya. Lanjut soal latihan yang kedua. Soal latihan kedua, energi potensial benda pada ketinggian 6 meter adalah 150 Joule. Jika G 10 meter per sekon kuadrat, tentukanlah massa benda. Jadi ini massa benda. Berarti di sini yang diketahui ketinggian H ya, 6 meter. Terus energi potensialnya sudah ada 150 Joule. Gravitasi 10. Berapa massa benda? Nah, energi potensial apa? Massa kali gravitasi kali ketinggian. Berarti yang dicari massa ya. Ini ada rumus segitiganya nih. Kalau saya buat gini, ini bagi antara bawah, atas dan bawah itu bagi, antara kiri dan kanan atau kanan kiri kali, ini kali, ini kali. Berarti nanti energi potensial di sini. Ini massa M, ke kanan berarti kali ya, kali gravitasi, ke kanan lagi kali ketinggian. Nah, untuk mencari nilai yang di bawah M atau G atau H, kita ke atas dulu. Berarti M sama dengan ke atas berarti EP ya. EP energi potensialnya dibagi, baru ke bawah. Kalau ke bawah kan bagi nih, G dikali H, karena ke kanan ya, G kali H. Misalnya kalau mencari H berarti ke atas dulu, EP dibagi kan ke bawah, M ke kanan kali G. Seperti itu ya. Ini tinggal kita masukkan nilainya. EP nya berapa tadi? 150. G gravitasi 10, ketinggiannya 6. Berarti massanya berapa? 150 dibagi 10 kali 6 berapa? 60. Coret nolnya ya. Berarti 15 per 6. 15 bagi 6 berapa? Ayo. Berarti kalau kita bagi 15 bagi 6, dapatnya 2 ya. 2 kali 6 12. Kurang 5 kurang 2 3. Nggak bisa ya, 3 bagi 6 koma. Berarti turun 0. 30 bagi 6 5. Berarti masanya 2,5 kilogram. Oke, seperti itu soal latihan yang nomor 2. Oke, bisa ya. Kita lanjut soal latihan yang nomor 3. Energi potensial benda yang bermassa 1200 gram adalah 1440 Joule. Jika gravitasi 10, tentukanlah ketinggian. Berarti yang kita apa sini? M. Berapa? M-nya 1200 gram ya. Sama dong dengan nomor 2 tadi gitu ya, nomor 2. Nomor 2, oh ketinggian yang tanya ya, berarti M yang tanya. Ini berarti kebalikannya ya, ini ketinggian yang tanya. Sama ya, berarti M 1200. Ini kita jadikan ke kilo dulu. Berarti dibagi 1000 ya. 1200 bagi 1000. Berarti coret 2 nolnya. 12 bagi 10 1,2 dalam satuan kilo. Ini kilo tadi ya. Energi potensialnya berapa? 1440 Joule. Gravitasi 10. Berapakah ketinggiannya? Berarti kalau kita lihat tadi dari nomor 2, H sama dengan apa sini? Ke atas dulu, EP dibagi kan ke bawah, M kali G. Jadi kalau kita buat sini, H sama dengan EP energi potensial dibagi M kali gravitasi. Kita masukkan nilainya. EP nya berapa? 1440 ya kan? Masanya 1,2 loh, kali gravitasi 10. Berarti tinggal 1440 dibagi 1,2 kali 10, 12. 144 bagi 12 berapa? 12 ya.
tambah 1 nolnya, berarti ketinggiannya 120 meter. Oke, bisa ya? Oke, kita lanjut yang nomor 4. Soal latihannya. Energi potensial benda yang bermassa 1 kilo pada ketinggian 2 meter adalah 4 joule. Nah, tentukan energi potensial benda pada ketinggian 5 meter. Berarti kan misalnya di sini kita diketahui pada ketinggian 2 meter. Anggap ini ketinggian pertama. Energi potensialnya berapa? Itu 4 joule. Ini berarti energinya. Nah, kalau ketinggiannya itu menjadi lebih besar 5 meter, berarti berapa energi potensialnya, kan? Itu yang ditanya. Yang kedua lah ini. Nah, kita lihat energi potensial itu kan itu rumusnya tadi MGH. Berarti energi potensial itu sebanding atau sama sederajat dengan ketinggiannya. Berarti kalau berapa EP2 ini bisa kita cari ini. EP2 berbanding EP1 sama dengan H2 banding kan H1. Ya udah, EP2 ini tanya. EP1-nya berapa? 4. H2-nya 5/2. Nah, maka dari sini bisa kita cari EP. Ini EP2 ini ya, sorry. Ini bukan EP1, EP2. Energi potensial 2 sama dengan 5/2. Ini 4-nya kalikan ke sini aja. Kali 4. 4 bagi 2. 2, ini 1. Berarti energi potensial 2-nya 5 kali 2, 10 joule. Seperti itu soal latihan yang keempat. Nanti ada tugasnya seperti itu juga ya. Oke, kita lanjut. Soal latihan yang terakhir, yang 5. Energi potensial benda yang bermassa 0,5 kg pada ketinggian 1,5 meter adalah 5 joule. Tentukanlah ketinggian benda jika energi potensialnya 6 joule. Ini kebalikan. Berarti misalnya ditanyakan ketinggian. Berarti kalau dia energi potensialnya yang pertama itu 5 joule, ini berarti ketinggiannya H1 lah ya. Itu 1,5 meter. Nah, kalau energi potensialnya menjadi 6 joule, berapakah ketinggian yang kedua? Kan gitu kebalikannya. Nah, tentu kan sama ya rumusnya ya, perbandingan. EP2 berbanding EP1 sama dengan H2 banding H1. Nah, ini kita masukkan nilainya. EP2 berapa? 6, EP1 5. H2 ini yang ditanya. H1 1,5. Ini kita kalikan aja sini. Berarti H2 sama dengan 6/5 dikali 1,5. Berarti 6 kali 1,5, 6 kali 5, 30. 3 ya. 3, 6 kali 1, 6. Tambah 3, 9. Berarti 9 bagi 5. 9 bagi 5 berapa? Ayo. Coba kita bagikan. 9 bagi 5. Dapatnya 1 ya. 1 kali 5. Ini 9 kurang 5, 4 ya. 4 bagi 5 nggak bisa ya. Turun 0. 40 bagi 5, 8. 8 kali 5, 40. Nah, berarti 1,8. Berarti ketinggian H2 berapa? 1,8 meter. Gampang ya? Oke, seperti itu nanti soal-soal latihannya, soal-soal aplikasi tentang energi potensial. Semoga pembahasan energi potensial bisa bermanfaat untuk kalian ya. Sekian dan sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Selamat pagi.